Hai, selamat pagi Hesti. Oke, kali ini kita bisa ketemu lagi. Enggak deh, kita nggak ketemu. Kita bisa live bareng lagi. Enggak juga, kayaknya kita baru live pertama kali. Mungkin lebih tepatnya kita bisa diskusi bareng lagi secara online, berhubung kita tidak bisa tatap muka dan kamu juga jauh di selatan Sumatera dan aku di tengah-tengah Sumatera. Kali ini kita akan membahas mengenai insecure. Insecure ini kalau aku denger akhir-akhir ini kayaknya sedang booming banget dan sering disebut-sebut dengan anak-anak muda. Insecure sendiri itu bisa dirasain oleh siapa aja. Remaja sering ngerasain insecure, dewasa awal, dewasa akhir, bahkan mungkin lansia. Oke, sebenarnya insecure itu apa sih? Di sini aku bakal jelasin dikit mengenai insecure. Insecure itu adalah suatu keadaan dimana kalian itu ngerasa kalau diri kalian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Suatu keadaan dimana kalian ngerasa diri kalian itu nggak bisa apa-apa, kalian tuh ngerasa diri kalian itu rendah, nggak punya kayak nggak punya kesempatan untuk bisa menunjukkan eksistensi diri kalian itu ke orang lain gitu. Itu sih menurut aku insecure, dimana kalian itu tidak bisa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kasih ke diri kalian. So, untuk lebih jelasnya lagi mengenai insecure, di sini aku dan Hesti akan membahas penyebab-penyebab insecure dan bagaimana sih cara mengatasinya. Come on. Oke, terima kasih Suciana Fitriani. Nah, kita benar-benar kali ini baru diskusi bareng lagi setelah sekian lama, sekian purnama gitu kan ya. Nah, kita tadi sudah dijelaskan oleh Suci mengenai insecure, dan kita akan membahas mengenai penyebab dan cara mengatasi insecure menurut sudut pandang kita gitu kan. Nah, yang pertama, penyebab orang mengalami insecure yaitu memiliki histori krisis penghargaan dan kepercayaan, di mana orang-orang yang mengalami insecure ini biasanya adalah orang-orang yang pernah mengalami tidak dihargai. Ketika dia sedang melakukan apa, kemudian dia tidak dihargai, tidak diapresiasi. Yang kedua, ini tidak memiliki goal sendiri, sehingga cenderung berkaca pada orang lain. Nah, ini sangat sangat sering sekali terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin saya sendiri juga mengalami, Suci pun juga mengalami mungkin ya. Nah, goals ini sebenarnya sangat penting dalam hidup kita. Tapi ketika kita sedang sering sekali mengikuti tren dan tidak memiliki goals sendiri, maka kita akan mudah goyah. Nah, ada tren yang sekarang lagi viral-viralnya, lagi bagus-bagusnya adalah orang menikah muda, dimana or sebagian orang itu memiliki goals untuk menikah muda, sementara beberapa dari kita yang mungkin sudah seusia 20 tahun ke atas itu untuk ukuran kehidupan di kampung itu sudah sudah masanya menikah gitu. Dan karena kita tidak memiliki goals sendiri tadi, akhirnya kita membuat penekanan bahwa dalam diri kita membuat diri kita insecure dengan berpikir bahwa dia aja udah nikah kok saya belum. Kalau menurut aku sendiri sih masih banyak penyebab-penyebab insecure itu. Itu sih tergantung yang pribadi seseorang juga sih. Kadang ada orang yang ngerasa cuek dengan lingkungan sekitar, tapi ada juga yang apa-apa dikit-dikit kepikiran terus jadi insecure gitu kan. Tapi kalau menurut aku, tambahannya nih, itu yang paling banyak terjadi dan mungkin hampir semua orang merasakan dan melakukan hal itu, menzolimi diri sendiri ya. Menurut aku pun sering begitu, mungkin Hasti juga, dan mungkin teman-teman yang dengar ini juga ngerasain pernah menzolimi diri kalian sendiri dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Guys, membandingkan diri dengan orang lain itu sama saja kalian tidak bersyukur dengan apa yang udah Tuhan
kasih ke diri kalian, dengan nikmat yang sudah Tuhan titipkan untuk diri kalian. Sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain itu, kalian itu hanya melihat kelebihan-kelebihan orang lain gitu kan. Kalian buka sosial media, kalian lihat tokoh-tokoh atau orang-orang yang menurut kalian itu wow, yang bisa dijadikan kiblat, dengan kiblat kecantikan lah. Kalau menurut orang Indonesia ya, kiblat kecantikan seseorang wanita itu harus tinggi, putih, mancung, bodinya kayak gitar Spanyol kan. Terus iya itu. Dan ketika kalian melihat sosial media, kalian melihat orang-orang yang kalian follow itu berkulit putih, mulus, glowing, mancung, tinggi gitu kan, natural, yang cantik, yang menurut kata laki-laki kebanyakan itu, menurut standar cantik, standar kecantikan orang Indonesia itu seperti itu. Dan di situ kalian kayak ngerasa, oh ini ya cantik, wah dia cantik banget ya, ih enak banget ya dia itu, hidungnya mancung, banyak yang suka, putih, tinggi, segala macam, karirnya tuh bagus gitu kan, dia bisa beli ini itu, hidupnya juga enak, udah berkeluarga dan segala macam gitu. Jadi kalian membuat kiblat sendiri untuk kebahagiaan kalian, sebenarnya itu tuh nggak penting gitu. Jangan membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. So, apa yang harus kalian lakukan gitu kan? Berhentilah membandingkan diri kalian orang lain, dan kalian tanamkan ke diri kalian bahwa oke, Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan keberagaman, kelebihan, kekurangan. Mungkin kelebihan dia di situ, tapi aku pasti punya kelebihan, dan kita itu harus fokus dengan kelebihan kita. Kita harus yakin kalau kita itu juga punya kelebihan. Kita harus explore terus kelebihan apa yang kita punya. Terus yang kedua, eh yang ketiga, yang keempat, deng. Yang keempat menurut aku lagi nih, itu orang yang belum bisa berdamai dengan masa lalu. Setiap orang menurut aku, bukan menurut aku, dan memang setiap orang itu pasti mempunyai masa lalu. Masa lalu yang terkadang membuat diri mereka, diri kita itu menjadi merasa nggak layak loh untuk mendapatkan hidup seperti ini, nggak layak untuk melanjutkan hidup. Yang berlalu biarlah berlalu gitu kan. Nggak mungkin terulang lagi, nggak mungkin kita kembali ke belakang untuk mengulang kesalahan-kesalahan sudah. Yang bisa kita lakukan saat ini ya itu memperbaiki diri, terus menjadi manusia, terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tanamkan ke diri kalian kalau aku ini layak untuk mendapatkan kebahagiaan, aku ini layak untuk menjadi bahagia menurut definisi kalian gitu kan. Karena standar kebahagiaan orang-orang itu kan beda, so nggak bisa kita menyamakan standar kebahagiaan si A dengan si B, atau si B dengan si aku gitu. Jadi intinya berdamai dan terus memperbaiki diri. Selanjutnya itu ada overthinking. Ini lagi dan lagi aku, kayaknya aku ini termasuk kategori orang insecure berat ya. Nah, overthinking ini suatu keadaan dimana kalian itu ngerasa kalau diri kalian itu nggak mampu, selalu ngerasa diri kalian itu lemah, selalu ngerasa diri kalian itu nggak bisa melakukan apa-apa, padahal kalian itu belum mencoba, iya kan? Iya sih, aku gitu. Jadi maksudnya kita itu nggak harus menuntut diri kita untuk menjadi cuek dengan segala sesuatu, dan nggak juga menuntut kita untuk keras ke diri kita sendiri. Artinya apa? Kecemasan itu wajar, overthinking terhadap sesuatu itu wajar, cuman jangan berlebihan ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu ya jelas nggak baik gitu kan. So gimana cara nyikapinya? Ya jalanin aja, usaha gitu kan, berdoa, karena karena nggak ada hasil yang mengkhianati, usaha yang mengkhianati hasil. Iya, aku masih balik itu tuh pokoknya itulah kan. Selain berdoa kita harus usaha, dan selain berusaha kita juga harus berdoa. Jadi harus hablum minallah dengan hablum minannasnya itu harus jalan. Terus yang paling penting itu gantungin aja semuanya itu sama Tuhan, karena Tuhan itu udah ngerancang semuanya sedemikian rupa, sedemikian indah gitu kan. Nggak ada yang perlu ditakutin. Apa yang kamu takutin itu kalau menurut Tuhan, ini kecil gitu kan, nggak ada apa-apa ini. Terkadang Tuhan itu cuma mau melihat seberapa seberapa manjanya sih umatnya ini untuk memohon, meminta kepada dia gitu loh.
Terkadang di saat kita ngerasa, aduh kok susah banget ya hidup aku, kok jalan si dia tuh mulus-mulus aja gitu kan, skripsinya lancar aja gitu, tesisnya lancar aja, aku kok nyendat mulu, terus insecure, apa aku ini bodoh ya, apa aku ini bodoh ya. Nah, terkadang Tuhan itu cuma pengen lihat usaha kita untuk bermanja-manja sama dia, minta pertolongan sama dia, terus usaha kita untuk mengejar apa yang kurang dari diri kita ini dengan cara memperbaikinya. Terus satu lagi, ini kalau menurut aku nih, ini paling toksik dan paling banyak dialami oleh remaja-remaja, dan yang paling sering ngerasain ini pasti perempuan, tapi kayaknya laki-laki juga, tapi kayaknya laki-laki nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu ya. Jadi kayaknya ini perempuan itu kata-kata negatif dari orang lain, jadi ibaratnya kita itu korban bullying verbal dari orang lain. Oke, ini banyak banget kasus-kasusnya. Aku ambil satu contoh kasus deh. Yang paling banyak itu terkadang kata-kata dari temen ya, sahabat gitu kan, karena mereka ini terlalu jujur, pertemanan dan persahabatan mereka dilandasi dengan kejujuran, jadi apapun yang dikatakan itu harus jujur tanpa terkadang memikirkan dampak dari yang mereka katakan gitu. Nih kayak misalnya si A sama si B sahabatan, terus si A ini putus sama pacarnya, dan pacarnya si A ini dapat dapat pacar baru yang kata orang-orang lebih oke dari si A ini. Terus si B ini kena jujur banget, karena terlalu sayang sama si A, jadi dia ngomong, ih iya ya, si mantanmu itu pacarnya lebih cantik sih dari kamu. Gitu, kata-kata iya ya lebih cantik dari kamu gitu. Iya, si A ini tahu si B ini jujur sama dia, tapi mungkin kadang karena dia lagi lelah, dia lagi banyak masalah, terus moodnya jadi turun, mendengar kata-kata seperti itu, dia jadi down. Mungkin di depan kamu, dia tuh terlihat biasa aja, masih bisa ketawa ketiwi, tapi ketika dia sudah pulang ke rumah, ketika dia sudah mau tidur, itu kata-kata yang kalian lontarkan itu berputar-putar di pikiran mereka. Oh iya ya, wajar ya dia ninggalin aku kan jelek, aku kan gini, wajar sih dia cari yang lebih cantik dari aku. Terus udah banyak banget aku cerita-cerita dan penyebab-penyebab insecure menurut aku. Mungkin masih banyak penyebab-penyebab insecure lain menurut teman-teman di luar sana. Terus sekarang aku mau nanya nih, gimana sih cara mengatasi insecure tuh, Has? Soalnya kan kadang si A sama si B itu punya cara tersendiri untuk mengatasi insecure-nya mereka. Kalau menurut kamu nih, cara efektif untuk mengatasi insecure itu apa sih, Hes? Boleh dong dijelasin, bagi-bagi tipsnya ke kita. Soalnya yang aku lihat nih, kamu tuh kayak wow gitu kan. Wow.